Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefanus Hidayat Pratama, NIM A110022. Saya ingin mengerjakan ujian akhir semester. Saya mengambil di bidang dokter. Seorang dokter ASN biasanya bekerja di instansi pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan seperti 1. Kementerian Kesehatan RI, 2. Pemerintah daerah, 3. Rumah sakit pemerintah, 4. Puskesmas. Tugas ASN dokter. Sebagai ASN, seorang dokter memiliki tugas yang berbeda tergantung pada tempat bertugas, tetapi secara umum melalui 1. Pelayanan medis, 2. Promosi kesehatan, 3. Pencegahan penyakit, 4. Rehabilitasi, 5. Administrasi dan pengelolaan program kesehatan. Memilih profesi dokter adalah keputusan yang mulia. Alasan memilih profesi dokter adalah 1. Keinginan untuk membantu sesama, 2. Minat pada ilmu kesehatan dan sains, 3. Profesi yang memberikan kepuasan batin, 4. Peluang untuk berkarir di berbagai bidang, 5. Stabilitas dan reputasi profesi, 6. Tantangan dan memotivasi, 7. Memberikan dampak jangka panjang pada masyarakat, 8. Inspirasi dari pengalaman pribadi. D. Hak kewajiban seorang dokter di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi seperti nomor Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. Berdasarkan regulasi tersebut, hak seorang dokter 1. Hak atas penghormatan dan perlindungan, 2. Hak atas kompensasi dan fasilitas kerja, 3. Hak atas privasi kebebasan klinis, 4. Hak untuk menolak. Kewajiban seorang dokter 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, 2. Melaksanakan etika dan profesionalisme, 3. Meningkatkan kompetensi. 1. Dampak terhadap masyarakat. 1. Gangguan pelayanan kesehatan, 2. Penurunan kesehatan masyarakat, 3. Hilangnya kepercayaan masyarakat. Dampak terhadap industri atau organisasi, efek domino pada kinerja tim. F. Jika seorang dokter berstatus ASN memutuskan untuk menjadi pejabat negara, statusnya sebagai ASN akan dipengaruhi oleh aturan perundang-undangan di Indonesia, terutama 1. Pemberhentian sementara ASN, 2. Tidak diperbolehkan rangkap jabatan, 3. Pengembalian ke status ASN setelah masa jabatan. G. Kelembagaan manajemen dari instansi dokter adalah aspek penting yang memastikan layanan kesehatan berjalan dengan efektif. Berikut adalah uraian tentang kelembagaan dan manajemennya. 1. Kelembagaan dalam instansi dokter. Kelembagaannya meliputi 1. Struktur organisasi, tim medis, administrasi, dan support service. Fungsi organisasi ASN pada instansi dokter. 1. Pelayanan publik, 2. Pelaksanaan kebijakan, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Implementasi dalam bentuk regulasi. Salah satu implementasi regulasi terkait adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019. Isi penting dalam regulasi: 1. Penugasan dokter ASN, 2. Pelaksanaan tugas, 3. Pengelolaan SDM dan kesehatan. I. Contoh konkret sistem digital manajemen jadwal dan kompensasi dokter di RUSD. 1. Platform manajemen jadwal kerja dokter, 2. Digitalisasi pengembangan kompetensi, 3. Transparansi dan akuntabilitas. J. Mekanisme penyelesaian acara administratif terkait dengan pemberian sebagai ASN. 1. Penyampaian surat keberatan atau permohonan peninjauan kembali, 2. Verifikasi dan klarifikasi, 3.
penyelesaian dalam lingkup instansi. 4. Pemberian keputusan dan penyelesaian. 5. Upaya hukum lainnya. Proses ini sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan lainnya yang terkait dengan manajemen ASN. Sekian ujian akhir semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.